Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kekhasan atom karbon dan penggolongan hidrokarbon. Sebelum kita melanjutkan materi ke pembahasan selanjutnya, Ibu akan mereview kembali ciri khas dari atom karbon. Itu ada 3. Yang pertama, memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, atom karbon dapat berikatan dengan sesama atom karbon membentuk rantai karbon. Dan yang ketiga, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Sedangkan hidrokarbon dibagi menjadi 3 golongan, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Alkana memiliki ciri ikatannya kovalen tunggal. Dan penamaan alkana sederhana sudah kalian pelajari, mulai dari yang jumlah atom C-nya 1, metana, sampai dengan yang jumlah atom C-nya 10, yaitu dekana. Nah, untuk penamaan senyawa alkana yang jumlah atom C-nya lebih dari 10 dan bercabang, maka kita akan membahasnya dalam tata nama alkana. Tata nama alkana atau tata nama senyawa hidrokarbon ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai rumus struktur dan rumus molekul dan didasarkan pada aturan IUPAC atau International Union and Pure Applied Chemistry. Nah, untuk tata nama alkana itu ada 2 cara. Yang pertama untuk penamaan untuk alkana rantai lurus, dan yang kedua penamaan alkana untuk rantai yang bercabang. Yang pertama kita bahas dulu penamaan alkana rantai lurus. Caranya, yang pertama, nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya dan diberi akhiran ana. Yang kedua, di depan nama senyawa tersebut diberi awalan N. Contohnya, di sini ada struktur senyawa alkana yaitu CH3, CH2, 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 CH3. Alkana ini merupakan rantai lurus, sehingga nama senyawanya itu akan diberi awalan N. Kemudian diikuti oleh nama senyawanya. Untuk penentuan nama senyawanya, kita lihat jumlah atomnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahu alkana yang jumlah atom C-nya 5 adalah pentana. Sehingga nama dari senyawa ini adalah N-pentana. N ini menunjukkan bahwa rantainya lurus, dan pentana menunjukkan jumlah atom yang terdapat pada jumlah atom C yang terdapat pada rantai karbon. Kemudian yang kedua, untuk penamaan alkana bercabang, caranya yang pertama kita tentukan dulu rantai utama. Rantai utama ini merupakan rantai atom karbon yang paling panjang. Contohnya, di sini ada rumus struktur suatu senyawa alkana, yaitu CH3, CH2, 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 CH, CH3. Kemudian pada C yang sebelah sini itu terdapat cabang, yaitu ada atom karbon lagi, yaitu CH2 dan CH3. Karena bentuknya tidak lurus, maka struktur senyawa ini dikatakan bercabang. Nah, untuk memberi namanya, kita tentukan dulu rantai utamanya. Ada banyak kemungkinan rantai dari suatu senyawa karbon. Namun, yang harus kita pilih adalah rantai yang paling panjang. Misal, di sini, kemungkinan pertama, rantai utama dari struktur ini adalah yang diberi kotak warna biru. Kemudian yang kedua, kemungkinan rantai terpanjang yang kedua, ini yang diberi kotak warna merah. Nah, meskipun yang kotak warna merah itu tidak lurus, tetapi membentuk huruf L, namun ini masih bisa dikatakan sebagai rantai utama. Karena bentuknya itu atau strukturnya ini simetris. Jadi yang dari bawah ini bisa kita tarik ke atas sehingga CH3 yang di sini bisa pindah ke atas. Nah, sekarang kita tentukan
struktur manakah yang memiliki rantai induk paling panjang, yang di kotak biru atau yang di kotak merah? Ya, kita lihat jumlah atom C yang berada di dalam kotak. Untuk yang di sini, jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang di kotak biru, rantai atomnya berjumlah 6. Sedangkan yang di kotak merah, jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah atom C-nya 7. Sehingga kita bisa menyimpulkan rantai yang paling panjang adalah pada struktur yang kedua. Sehingga rantai utamanya kita pilih yang ini. Nah, setelah menentukan rantai utama, aturan yang kedua yaitu kita tentukan gugus cabang atau gugus alkil. Gugus alkil ini merupakan suatu alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Contohnya CH3. Nah, ini contohnya CH3. CH3 ini berasal dari CH4 yang kehilangan satu atom hidrogen. Yang asalnya namanya metana, karena kehilangan satu atom hidrogen namanya menjadi metil. Kemudian ada C2H5. Nah, C2H5 juga gugus alkil, di mana penulisannya kita bisa uraikan menjadi CH3CH2, namanya etil. Kemudian C3H7, penulisannya diuraikan menjadi CH3CH2CH2, namanya propil. Dan yang keempat ada C4H9 adalah butil. Nah, untuk menentukan gugus cabangnya, kalian perhatikan. Ini adalah struktur yang pertama yang tadi yang sudah ditandai rantai utamanya. Nah, di sini terdapat gugus atau cabang yaitu CH3 yang berada di luar kotak. Nah, gugus yang berada di luar kotak inilah yang disebut dengan cabang. Nah, cabangnya ini adalah CH3. Nah, kita tahu CH3 itu adalah metil. Jadi kita bisa menentukan bahwa cabang yang terdapat pada struktur ini adalah metil. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Setelah menentukan rantai utama dan jenis cabang, baru kita beri nomor rantai utamanya. Nah, penomoran rantai utama itu dimulai dari atom karbon ujung yang paling dekat dengan cabang. Contohnya di sini. Tadi ya, ini masih struktur yang tadi. Kita lihat ujung atom karbon pada ujung-ujung rantai, berarti ada di sebelah atas dan ada di sebelah bawah. Nah, kalian perhatikan ujung manakah yang paling dekat dengan cabang? Cabangnya ada di sini. Apakah ujung atas atau ujung bawah? Nah, berarti kalian bisa lihat yang paling dekat dengan cabang adalah ujung yang paling bawah, sehingga penomoran akan dimulai dari bawah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah penomoran, langkah keempat baru kita namai senyawanya dengan mengikuti urutan nomor cabang, nama rantai utama. Jadi penamaan senyawa alkana yang percabang itu dimulai dengan menyebutkan nomor cabangnya, baru nama cabangnya, baru nama rantai utama. Contohnya, ini yang tadi. Setelah diketahui rantai utamanya, kemudian jenis cabangnya metil, kemudian penomorannya dimulai dari bawah, dan rantai utamanya mengandung 7 atom karbon, maka kita mulai namai senyawa ini. Dimulai dengan menyebutkan nomor cabang. Nah, kalian perhatikan, cabangnya kan yang ini. Cabangnya terikat pada atom C nomor 3. Berarti nanti tuliskan nomor 3, kemudian ikuti dengan nama cabang. Cabangnya adalah metil, berarti 3 metil. Lalu ikuti dengan nama rantai utama. Rantai utamanya berjumlah 7 atom karbon. Berarti namanya adalah heptana. Maka nama senyawa ini adalah 3 metil heptana. 3
3 menunjukkan nomor cabang. Nomor cabangnya ada pada atom C nomor 3. Metil menunjukkan nama cabangnya. Heptana menunjukkan nama rantai utama. Oke, itu urutan penamaan. Nah, langkah selanjutnya, aturan selanjutnya, kita lanjut ke aturan yang kelima. Jika dalam suatu struktur senyawa alkana terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka di depan nama cabang tersebut harus diberi awalan Latin, bergantung dari jumlah cabangnya. Kalau jumlah cabangnya 2, awalannya di. Kalau 3, tri. Kalau 4, tetra. Kalau 5, penta. Contohnya di sini ada struktur senyawa alkana lagi dengan struktur yang bercabang, yaitu CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Nah, langkah pertamanya untuk memberi nama senyawa ini berarti kita tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Berarti yang ini, yang diberi kotak warna merah, ini adalah rantai utama. Setelah itu kita tentukan jenis cabang. Cabangnya di sini ada 2 dan jenisnya sama, yaitu CH3 CH3 atau metil. Nah, setelah menentukan jenis cabang, baru kita beri nomor dari ujung atom karbon yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat, ujung kiri dekat dengan cabang, hanya berselang 1 atom karbon. Ujung kanan juga dekat dengan cabang, hanya berselang 1 karbon. Kalau misalnya kedua ujungnya itu memiliki jarak yang dekat dengan kedua-duanya memiliki jarak yang dekat dengan cabangnya, maka penomoran bisa dimulai baik dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Nah, kita nomori misalnya dari sebelah kiri, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dinomori baru kita sebutkan namanya. Ingat, penamaan dimulai dari menyebutkan nomor cabang. Di sini cabangnya karena jenisnya sama, berarti kita sebutkan nomornya langsung, yaitu ada di nomor 2 dan nomor 5. Berarti 2,5. Kemudian jenis cabangnya adalah metil. Karena metil jumlahnya ada 2, berarti kasih awalan di, sehingga menjadi 2,5 dimetil, baru ikuti nama rantai. Rantainya 6, yaitu heksana. Maka nama senyawanya adalah 2,5 dimetil heksana. 2,5 menunjukkan cabangnya ada di atom C nomor 2 dan atom C nomor 5. Dimetil menunjukkan cabangnya adalah metil, jumlahnya ada 2. Heksana menunjukkan jumlah atom C pada rantai utama ada 6. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke aturan penamaan yang terakhir. Jika terdapat 2 jenis cabang yang berbeda, maka urutan penamaan disesuaikan berdasarkan huruf abjad. Contohnya, di sini masih ada struktur alkana lagi, yaitu CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH, CH3, CH3. Nah, di sini kalian pasti sudah bisa melihat ada 2 jenis cabang yang berbeda, yang satu CH3, yang satu CH2, CH3. Kita tahu kalau cabangnya CH2 dan CH3 adalah etil. Nah, untuk memberikan namanya, berarti kita tentukan dulu rantai utama. Rantai utamanya kalau kalian perhatikan, bisa rantainya itu bisa lurus ke sini, bisa juga belok membentuk huruf L ke sini. Nah, misalnya kita pilih rantainya lurus. Kita hitung jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada cabang. Cabangnya itu ada CH3 dan ada C2, CH3. Baru setelah itu kita beri nomor.
Nomor, ingat, dimulai dari ujung atom C yang dekat dengan cabang. Kalian perhatikan, ujung C sini, letak ke cabang terdekat itu berjarak 2 atom karbon. Sedangkan ujung C yang sebelah sini tidak berjarak, langsung dekat dengan dengan cabang. Sehingga penomoran dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru setelah itu kita tuliskan namanya. Dimulai dengan menyebutkan nomor cabang, yaitu dia cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 3. Nah, karena jenis cabangnya berbeda, maka penulisannya itu harus diurutkan berdasarkan abjad. Yang ini gugusnya metil, yang ini gugusnya adalah etil. Kalau berdasarkan abjad, maka etil akan disebut terlebih dahulu, baru metil. Sehingga penomorannya itu dimulai dari 3 maka nama senyawa ini adalah 3 etil 2 metil heksana. 3 etil disebutkan di awal karena abjadnya lebih dulu dibanding metil. 3 ini menunjukkan gugus etil terletak pada atom C nomor 3. Kemudian 2 metil menunjukkan bahwa gugus metil terdapat pada atom C nomor 2 dan heksana adalah rantai utamanya berjumlah 6. Oke, itu adalah aturan penamaan alkana untuk rantai yang bercabang. Ada 7 aturan. Yang pertama, tentukan dulu rantai utama sampai dengan penyebutan gugus cabang itu harus disesuaikan dengan abjad. Oke, sekarang kita bahas dulu contoh soal bagaimana cara memberikan nama suatu senyawa alkana. Tulislah nama senyawa dari rumus struktur berikut, yaitu CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3. Ingat, langkah pertama untuk menentukan nama yaitu kita tentukan rantai utama. Kalian perhatikan ada beberapa kemungkinan rantai dari struktur ini. Namun yang harus kita pilih adalah rantai yang paling panjang, yaitu dimulai dari bawah. Nah, ini rantai utamanya. Setelah itu kita lihat cabangnya ada 2 macam, yaitu metil yang ini dan etil. Setelah tahu bahwa gugusnya ada 2 jenis, baru kita tentukan nomor. Penentuan nomor dimulai dari ujung atom C yang dekat dengan cabang. Kita lihat dari ujung bawah. Jarak ke cabangnya itu terhalang oleh 1 atom karbon. Kemudian kita lihat lagi yang di sini. Jarak ke cabang etil juga hanya terhalang oleh 1 karbon. Berarti dua-duanya memiliki jarak yang sama. Sehingga kalau kasusnya seperti ini, maka penomoran itu harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang yang memiliki abjad paling awal. Nah, antara etil dan metil berarti duluan etil, sehingga penomoran harus dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nama senyawanya adalah 3 etil 5 metil heptana. Ingat, etil disebutkan terlebih dahulu karena sesuai urutan abjad. E dan M duluan E, sehingga yang disebutkan pertama adalah yang huruf E atau etil. Nah, 3 ini ingat menunjukkan nomor cabangnya ada pada atom C nomor 3. Etil menunjukkan nama cabangnya, kemudian 5 menunjukkan nomor cabangnya, metil menunjukkan jenis cabang, dan heptana menunjukkan jumlah atom C pada rantai utama. Heptana 7, berarti di sini jumlah atom C pada rantai utamanya ada 7. Oke, demikian pembahasan materi tata nama alkana.
Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami. Mohon maaf bila pada penjelasan ini masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.